Shalom. Ya, puji Tuhan karena kita ada di sini hari ini dan sebuah kehormatan bagi saya untuk berkongsi firman Tuhan yang berkaitan dengan seorang wanita. Ya, tetapi para lelaki-lelaki sejati jangan kecewa. Karena ini nanti akan juga berkaitan dengan Anda. Oke, hari ini kita mau belajar firman Tuhan yang berbicara tentang mengandung bangsa-bangsa. Ya, conceiving the nations. Ini adalah firman Tuhan yang saya ambil dari Lukas 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-38. Firman Tuhan ini agak panjang juga, tetapi ini berbicara tentang dua pribadi yang sangat-sangat memberi kesan kepada dunia. Mari kita melihat firman Tuhan. Lukas 1 ayat 5 sampai pada ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata, pada zaman Herodes raja negeri Yudea, ada seorang imam bernama Zakaria daripada golongan Abia, istrinya Elizabeth daripada keturunan Harun. Kedua-duanya orang yang benar di hadapan Allah dan mengikut segala perintah serta ketetapan Tuhan dengan sepenuhnya. Tetapi mereka tidak mempunyai anak karena Elizabeth mandul dan kedua-duanya pun telah lanjut usia. Pada suatu hari Zakaria melaksanakan tugasnya sebagai imam di hadapan Allah menurut giliran golongannya bertugas. Mengikut peraturan keimaman dia diundi masuk ke dalam bait suci Tuhan untuk membakar kemenyan. Orang ramai berhimpun di luar untuk beribadat sewaktu kemenyan dibakar. Lalu ternampak kepada Zakaria malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah tempat pembakar kemenyan itu. Ayat yang ke-12, hati Zakaria berdebar apabila melihatnya dan dia berasa amat takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, janganlah takut hai Zakaria, karena permohonanmu telah dikabulkan. Istrimu Elizabeth akan melahirkan seorang anak lelaki bagimu, kamu hendaklah menamainya Yohanes. Kamu akan bergembira dan bersukacita apabila dia dilahirkan, begitu juga ramai orang. Karena dia akan menjadi mulia di mata Tuhan. Dia tidak akan minum air anggur atau minuman keras. Karena dia akan dipenuhi dengan Roh Kudus sejak dari rahim ibunya lagi. Dia akan mengembalikan ramai orang Israel kepada Tuhan Allah mereka. Dan dia akan melangkah di hadapan Tuhan dengan roh dan kuasa Elia untuk mendamaikan hati bapa dengan anaknya. Dan mengembalikan orang ingkar kepada kebijaksanaan orang yang benar. Supaya menyediakan suatu kaum yang bersiap sedia bagi Tuhan. Zakaria berkata kepada malaikat itu, bagaimanakah aku dapat mengetahui perkara ini akan berlaku? Aku telah tua dan istriku pun telah lanjut usianya. Malaikat itu menjawab lagi, akulah Gabriel yang berdiri di hadapan Allah. Telah diutus untuk menyampaikan berita baik ini kepadamu. Ketahuilah oleh sebab engkau tidak percaya kepada kata-kataku ini. Yang akan dipenuhi pada masanya engkau akan menjadi bisu. Dan tidak dapat bertutur hingga pada hari semua perkara ini berlaku. Sementara itu orang berhimpun itu ternanti-nanti akan Zakaria. Mereka sangat heran karena dia begitu lama di dalam bait suci. Apabila dia keluar dia tidak dapat bertutur kepada mereka, maka tahulah mereka bahwa Zakaria telah nampak suatu penglihatan di dalam bait suci. Dia menggunakan isyarat dengan tangannya karena dia tetap bisu. Setelah tamat masa perkhidmatannya, Zakaria pulang ke rumahnya. Kemudian Elizabeth istrinya pun hamil, lalu dia menyisihkan diri selama 5 bulan. Katanya, inilah perbuatan Tuhan bagiku. Pada hari-hari ini dia telah berkenan menghapuskan aibku di hadapan orang. Ayat yang ke-26 pemberitahu tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6 malaikat Gabriel diutus Allah ke Nazaret, sebuah kota di jajahan Galilea, kepada seorang anak darah yang telah bertunang dengan seorang lelaki bernama Yusuf daripada keturunan Raja Daud. Nama anak darah itu ialah Maryam. Malaikat itu datang kepadanya lalu berkata, salam kepadamu yang amat diredai Tuhan bersamamu. Hati Maria runsing mendengar kata-kata itu dan dia tertanya-tanya akan maksud salam tersebut.
Seterusnya malaikat itu berkata kepadanya, janganlah takut hai Maria, karena engkau telah diredai Allah. Engkau akan hamil dan melahirkan seorang anak lelaki. Engkau hendaklah menamainya Yesus. Dia akan menjadi mulia dan dia akan digelar anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan mengaruniakan takhta Daud, nenek moyangnya itu kepadanya. Dia akan merajai keturunan Yakub selama-lamanya dan kerajaannya kekal. Lalu Maria berkata kepada malaikat itu, bagaimanakah perkara ini dapat berlaku sedangkan aku masih dara? Malaikat itu menjawab, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungimu. Oleh itu anak suci yang akan dilahirkan akan digelar anak Allah. Tambahan pula saudaramu Elizabeth yang dahulu dikatakan mandul pun telah hamil 6 bulan walaupun dia sudah tua. Sebabnya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat yang terakhir, Maria berkata, aku ini hamba Tuhan. Semoga terjadilah kepadaku seperti yang kau katakan itu. Lalu malaikat pun meninggalkannya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, firman-Mu itu sangat dalam. Tuhan, kami minta kemampuan daripada Roh-Mu yang kudus untuk menjadikan firman ini sebagai makanan yang menguatkan jiwa dan roh kami. Supaya setiap patah perkataan ini Bapa bukan menjadi sia-sia. Bukan menjadi benih yang ditabur di atas batu-batuan. Tetapi ditabur di atas tanah hati kami yang subur, yang siap untuk mendengar firman-Mu. Oleh itu Bapa, biarlah kebenaran ini dimeteraikan sekali lagi. Menjadi makanan yang menguatkan, menjadi keteguhan bagi kami. Supaya memampukan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Naungi kami, tutup bungkus dan kuasai seluruh ruangan ini dengan kuasa-Mu. Dan para malaikat-malaikat surga berserta dengan kami. Sehingga kebenaran firman-Mu tidak akan tersekat, tetapi kebenaran itu akan menjadi seperti pedang yang bermata dua. Menusuk setiap hati dan masuk sampai kedalaman mencapai maksud dan tujuan Tuhan bagi setiap pribadi, baik yang mengikuti secara fisikal ataupun yang mengikuti secara online. Tidak ada satu pun yang kurang. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini tema yang saya bawa kepada kita adalah mengandungkan bangsa-bangsa. Ya, mengandungkan bangsa-bangsa. Nah, sebelum itu saya baru-baru ini ketika kita mengikuti KKR yang diadakan di SIBKL, hamba Tuhan yaitu Pastor Rachel, dia memberikan sebuah nubuatan kepada saya. Dan ketika dia menyampaikan itu sangat menusuk di hati saya dan itu tepat kepada hati dan panggilan saya. Ya, dan dia katakan kamu ini adalah seorang ibu yang akan mengandung dan kamu akan melahirkan. Tapi kamu akan mengandung lagi dan kamu akan melahirkan. Kamu akan mengandung dan melahirkan dan mengandung dan melahirkan. Saya bertanya-tanya setelah saya kembali ke rumah, saya berkata, Tuhan, di mana firman yang berkaitan dengan mengandung dan melahirkan? Nah, satu ketika waktu saya dan suami pergi ke tempat di mana kami biasa melakukan pekerjaan dan menyiapkan firman Tuhan. Waktu itu ketika saya membaca firman Tuhan, saya duduk dan membaca, wow, itu seperti confirmation daripada apa yang saya terima pada waktu itu. Dan inilah firman Tuhan yang telah diberikan. Ya, bukan saja itu, anak kami juga memberikan, ya, bermimpi banyak kali. Dia katakan, Mami, semalam saya mimpi kau ada baby. Semalam saya mimpi kau mengandung, Mami. Semalam saya mimpi kau begini-begini. Dan itulah saya. Dan saya percaya ini akan ada impatasi kepada Anda semua yang mendengar firman Tuhan pada hari ini. Amin. Seperti tidak sama. Amin. Ya, sepasang pasangan yang berkahwin sudah pasti mereka menginginkan zuriat. Ya. Dan kalau kita yang percaya hari ini, kalau kamu tidak melahirkan generasi-generasi ilahi, itu persoalan. Dan hari ini saya ingin mengongsikan, ya, bagaimana kita menjadi orang-orang yang akan menangkap panggilan ini untuk mengandung dan melahirkan, yaitu generasi ilahi melalui 2 generasi.
Ya banyak kita mengatakan, oh anak-anak muda, engkaulah yang akan meneruskan sebuah generasi di mana pembawa revival di bangsa ini. Tetapi di dalam, ya kalau ada Anda yang mengikuti tribal gathering beberapa hari yang lepas, ya di sana dinyatakan bahwa akan bangkit dua generasi. Generasi dari anak muda dan orang yang telah berusia atau telah tua. Kegerakan ini haruslah seiringan. Ya, karena inilah panggilan. Inilah panggilan bagi kita semua sebagai orang-orang yang percaya hari ini. Dan mungkin kita bertanya ya, macam saya tidak sudah boleh melahirkan, cukuplah 5. Ya, bagi peluang kepada anak muda. Tetapi saya seringkali ya mengalami kandungan di dalam roh. Mengapa? Karena saya merindukan untuk melahirkan generasi-generasi ilahi. Saya ingin supaya dari hidup saya Tuhan memakai saya untuk melahirkan generasi. Berdoa bagi orang-orang, anak-anak muda yang belum menangkap panggilan Tuhan. Yang belum menerima pewahyuan daripada Tuhan. Supaya ketika mereka menangkap itu, mereka akan menjadi lahir baru. Suatu ketika Tuhan bertemu dengan Nikodemus. Dan Tuhan katakan kalau orang yang tidak lahir baru dia tidak akan menerima hidup yang kekal. Nikodemus dia katakan dia seorang Farisi kan. Dan dia kata macam mana saya sudah tua. Macam mana saya boleh masuk dalam rahim ibu saya dan dilahirkan lagi. Tapi Yesus berkata kepadanya seseorang yang tidak mengalami kelahiran kembali melalui keyakinan dan kepercayaan kepada Yesus tidak akan mendapat bahagian dalam kemuliaan. Saya percaya semua kita merindukan bahwa satu hari nanti kita menghadap takhta Bapa, yaitu takhta penghakiman. Kita akan duduk dan kita akan menerima mahkota-mahkota yang Tuhan akan sediakan bagi kita. Amin. Haleluya, saya percaya bahwa kita punya kerinduan yang sama. Bukan hanya saya tetapi semua kita menginginkan. Ya, di sini saya memberi satu contoh bagaimana sebuah proses terjadi proses kehamilan. Ya. Dan dikatakan ya, menurut kajian ada ketika sebuah perhubungan terjadi di antara suami istri. Nah maka akan dilepaskan sekitar 300 juta sel sperma. Dan ini akan masuk ya melalui tiub falopio. Dan di mana telur itu berada. Dan satu sperma itu boleh menghasilkan, dari 300 juta sel itu hanya satu sperma yang boleh masuk dan menembus kepada telur dan menghasilkan ya proses pembuahan akan atau menghasilkan baby di dalam rahim seseorang. Dan orang itu yang telah berhasil ya menjadi baby dan kita hari ini menjadi dewasa dan kita ini adalah orang-orang yang terpilih dan terpanggil. Tuhan tidak akan menyebabkan satu sperma itu boleh terjadi pembuahan kalau tidak ada panggilan khusus dalam hidup Anda. Dan Anda ada hari ini karena Anda adalah seorang apa? Seorang hero. Katakan saya hero. Ya, dengan bangga saya seorang hero. Karena hari-hari ini banyak orang yang merasa hidupnya bukanlah siapa. Dia merasa hidupnya bukanlah apa-apa. Dan dia merasa tidak berguna. Tetapi sebenarnya kehadiran kita di atas muka bumi ini karena tujuan dan maksud Allah bagi hidupmu. Seterusnya kita belajar tentang Elizabeth. Kita tahu bahwa Elizabeth telah tua dan mandul. Mandul artinya tidak boleh melahirkan anak. Karena proses apa tadi? Proses kehamilan itu tidak boleh terjadi ke atas ke rahimnya. Tetapi Elizabeth ini adalah orang yang saleh atau orang kudus, orang yang takut akan Tuhan. Nah,
Mungkin tahun-tahun sebelumnya Zakaria sudah berdoa dan berdoa meminta Tuhan. Tuhan, kenapa sampai sekarang dan sampai mereka merasa putus asa. Tidak, Elizabeth tidak mengandung. Sampailah usianya tua, mereka tua. Tetapi ingat, doa tidak pernah menjadi sia-sia di hadapan Tuhan. Suatu ketika seperti yang kita telah dengar tadi, pembacaan firman Tuhan, malaikat menjumpai Zakaria ketika dia sedang bertugas di dalam bait suci. Dan malaikat Tuhan itu menyampaikan kepadanya, istrimu akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Dan anak itu akan menjadi kesukaan bagi bangsamu. Karena keadaan umat-umat Israel pada ketika itu sangat-sangat jauh, sangat-sangat tertekan. Dan mereka itu terlibat dengan banyak penyembahan dan mereka hidup dengan sangat-sangat liar pada ketika itu. Dan mereka ini sebagai orang-orang percaya, orang benar pada ketika itu sedang menanti-nantikan sebuah pengharapan di bangsa mereka. Seperti hari ini kita menantikan revival di bangsa kita. Dan malaikat Tuhan berkata, namai anak itu Yohanes. Karena ada maksud dan tujuan dalam hidup Yohanes itu nanti. Dan ketika suaminya mendengar itu dia bertanya, mungkinkah kami ini akan menjadi mengandung? Mungkinkah istri saya boleh mengandung dalam usia kami yang tua? Mustahil. Bayangkan mak saya yang sekarang, mungkin tidak ada yang tahu mak saya. Ya, boleh Tuhan berikan mengandung dalam usia yang tua. Itu akan sangat-sangat mustahil menurut logik manusia. Tetapi bagi Tuhan tidak ada suatu pun yang mustahil. Saya melihat ibu saya sudah tua. Tetapi doa-doanya walaupun sangat singkat karena dia sudah banyak lupa. Tapi doanya sangat powerful. Doanya itu melahirkan generasi-generasi ilahi. Dan oleh karena Zakaria ada keraguan dalam hatinya, mempersoalkan kedaulatan kekuasaan Tuhan, sehingga malaikat itu berkata, kamu akan bisu sampai kamu melihat penggenapan. Ingat saudara yang dikasihi oleh Tuhan, para lelaki-lelaki yang selalu punya logik, jangan selalu menggunakan logik Anda kalau engkau berhadapan dengan perkara-perkara ilahi. Karena apapun boleh berlaku. Karena Tuhan itu boleh mengerjakan perkara yang mustahil. Jangan banyak menggunakan logik. Bolehkah begini? Bolehkah jadi begini? Jangan banyak persoalan. Kalau engkau menangkap rema dari Tuhan, percaya saja. Jangan banyak persoalan. Karena Tuhan boleh membuat engkau bisu. Sampai engkau melihat penggenapan. Dan engkau akan kerugian sangat-sangat banyak. Ketika akhirnya Elizabeth hamil. Pada waktu Imam Zakaria telah habis bertugas, dia kembali dan mereka memulai mengalami keajaiban dalam hidup mereka. Di mana Elizabeth betul-betul mengandung. Dan ini dikatakan oleh Elizabeth, aibku telah diangkat. Karena dia sangat malu. Di antara saudara-saudaranya mereka mendapat anak dan anak-anak mereka sudah dewasa dan mereka tidak ada suatu apapun. Tetapi akhirnya ketika hal ini Tuhan lakukan, Elizabeth berkata, aibku telah diangkat dari hidupku. Nah, hari ini kita belajar, ya, mungkin ada antara kita yang sudah berumur 50 tahun ke atas, ya, atau 60 tahun, para wanita-wanita, saya mau berkata kepada Anda punya quality untuk melahirkan sebuah generasi ilahi. Anda punya quality untuk melahirkan sebuah generasi ilahi yang akan menjadi alat kemuliaan Tuhan di zaman ini. Haleluya. Haleluya. Saya tidak mendengar suara dari ibu-ibu yang berusia. Oke. Ya.
Dan ketika Elizabeth berkata, inilah perbuatan Tuhan bagiku. Pada hari-hari ini dia telah berkenan menghapuskan aibku di hadapan orang. Banyak orang-orang Kristen yang hari-hari ini setelah dia berumur mungkin agak tua, dia merasa, sudahlah, saya sudah besarkan anak-anak saya, mereka sudah tinggalkan saya dan saya akan hidup begini, tunggu masa untuk saya dipanggil Tuhan. Ataupun banyak di antara ibu-ibu juga, bukan ibu, yang wanita-wanita yang tidak punya anak. Ya, dan mereka berkata, kami telah tua, apalah fungsi kami di dunia ini. Tetapi ingat bahwa Tuhan ingin menghapuskan aibmu dengan memberikan sebuah janin. Dengan memberikan sebuah kerinduan untuk melahirkan, untuk mengandung dan melahirkan sebuah bangsa, sebuah generasi ilahi. Di mana ketika engkau berdoa dan berdoa bagi generasi ini, di mana mereka mungkin belum mendengar dan belum menangkap panggilan Tuhan itu, ketika engkau bersyafaat dan ada orang yang engkau rami, ada orang yang engkau bawa di dalam doamu, ada orang yang engkau doakan dan engkau ingin melihat perubahan dalam hidupnya, dan kamu akan melihat sampai doamu dijawab. Pada waktu itulah engkau berkata, aibku telah diangkat karena engkau telah melahirkan seseorang yang akan bangkit menjadi pahlawan dalam kerajaan Tuhan. Kita semua punya kemampuan, ya, baik wanita, tua. Engkau punya kemampuan untuk berfungsi dengan sangat-sangat luar biasa. Hanya siapkah engkau untuk melakukan tanggung jawab ini? Nah, generasi apakah yang dilahirkan? Ini adalah generasi Yohanes. Ya, generasi Yohanes, di mana generasi ini mempersiapkan jalan bagi raja. Hari ini ya, ketika kita mengikuti tribal gathering, dikatakan bahwa kita sedang memasuki sebuah kegerakan yang baru, di mana banyak perkara-perkara yang sedang terjadi di alam roh, dan kita sedang memasuki janji Tuhan. Kita sedang ingin menikmati, kita sedang masuk ke gerbang lawatan Tuhan. Kita sedang ya dalam perjalanan menikmati sepenuhnya apa yang menjadi janji Tuhan atas bangsa Malaysia. Amin. Percaya? Jangan tidak percaya, nanti jadi bisu. Ya, Tuhan sangat-sangat serius dengan hal iman dan kepercayaan kita tentang suatu perkara yang Dia katakan. Dia tidak pernah bermain dengan apa yang Dia katakan dan janjikan. Kalau Dia mengatakan akan terjadi. Kalau Tuhan mengatakan B, maka B yang akan terjadi. So jangan menjadi orang yang pasif. Either kita di ataupun B. B, kalau di orang yang punya iman, orang yang punya kepercayaan, orang yang punya passion, maka kamu akan melihat janji itu tergenapi. Tapi kalau kamu di bahagian yang pasif, yang peduli, jadilah, tidaklah, maka engkau tidak akan mengalami hal-hal yang supernatural pada waktu itu. Ya, dan di sini dikatakan bahwa generasi ilahi yang dilahirkan itu adalah seperti Yohanes. Ya, dikatakan firman Tuhan bahwa dia mulia di mata Tuhan. Dia tidak minum anggur. Ya, dia tidak lagi memuaskan keinginan kedagingannya untuk berfoya-foya, dan dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, Yohanes ada pada waktu itu untuk mengembalikan ya hati orang-orang Israel kepada Allah. Dan bukan hanya itu, dia juga memiliki kekuatan dan kuasa Elia. Kalau kita melihat di dalam satu raja-raja, apa yang Elia lakukan? Dia melakukan sebuah mujizat yang mustahil terjadi. Di mana orang-orang Israel dikumpulkan bersama dengan para penyembah-penyembah Baal dan penyembah nabi-nabi Asyera. Selama berapa? 450 nabi Baal bersama dengan penyembah imam Asyera itu.
Ya, yang makan di meja Isabel, ya, yang ditaja oleh Isabel bersama dengan orang-orang Israel pada ketika itu. Dan waktu itu apa yang Elia lakukan? Dia melakukan mujizat yang tidak dan jarang berlaku. Dengan apa? Memanggil dan berdoa, meminta mujizat terjadi. Sehingga membakar persembahan yang telah disiram apa? Dengan air. Berapa kali? 7 kali. Mungkin di zaman ini kita belum melihatnya. Ingat bahwa kita akan melihat perkara-perkara ajaib ini boleh berlaku dalam kehendak dan rancangan Tuhan. Sampai lahir generasi Elia di zaman ini. Tuhan sedang menanti-nanti waktu yang seperti ini. Tuhan sedang menunggu. Wahai ibu-ibu, apakah engkau siap untuk mengandung dan melahirkan generasi Yohanes yang punya kuasa Elia? Tuhan menanti-nantikan kita. Apa yang dilakukan Yohanes pada ketika itu juga? Dia mengembalikan orang-orang yang ingkar. Orang-orang ingkar itu adalah orang-orang yang degil. Orang yang hidup dalam kejahatan. Sehingga mereka diberikan kesedaran dan diberikan kebijaksanaan orang benar. Tujuannya apa? Mempersiapkan satu kaum yang akan menyembah dan welcome Raja. Haleluya. Pada suatu ketika ya di tahun 2016 ya Pastor Steven Agustin ya dia mengalami ini, seorang pastor ataupun hamba Tuhan dari Indonesia. Dia mengalami sebuah penglihatan dan di dalam penglihatannya dia melihat bahwa Tuhan sedang membangkitkan sekumpulan orang-orang yang di dahinya tertulis nama Elia, di dadanya tertulis nama Elia dan di pedangnya tertulis nama Elia. Ini adalah pasukan-pasukan yang tidak terkalahkan. Dan pada waktu itu roh Tuhan menjelaskan, itulah generasi Elia yang sedang kubangkitkan. Mereka tidak akan pernah bersaing dengan bapak rohani mereka. Sebab mereka mencintai bapak rohani mereka. Mereka tidak akan pernah berniat untuk menjadi lebih populer dari bapak rohani mereka. Karena mereka mengikuti jejak bapak rohani mereka. Mereka tidak akan berpaling mencintai dunia dan kemuliaannya. Sebab hati mereka telah terbentuk oleh kebenaran. Dan mereka akan menyampaikan firman dalam kekuatan roh yang sama seperti bapak rohani mereka. Ya, di mana ada sebuah generasi yang akan dilahirkan, generasi yang akan diangkat Tuhan, generasi yang akan dipilih Tuhan, generasi yang akan diasingkan Tuhan, generasi yang akan ditetapkan. Nah, ini adalah tanggung jawab bapak-bapak yang diangkat oleh Tuhan menjadi bapak yang memimpin dan yang akan memberi contoh kepada anak-anak yang dilahirkan oleh para wanita-wanita ilahi. Di sini diperlukan hidup yang kudus. Untuk menjadi bapak ataupun ibu rohani kita tidak boleh sembarang. Kita harus mengetahui bahwa ketika seseorang wanita sedang mengandung, boleh saja berlaku komplikasi sepanjang kandungan itu ada. Berbagai-bagai komplikasi boleh berlaku kepada seorang wanita ketika dia sedang mengandung. Mungkin juga karena dia tidak menjaga kesehatannya ataupun serangan virus dan sebagainya boleh menyebabkan sebuah kandungan itu gugur belum masanya. Itu sebabnya seorang wanita yang sedang mengandung dan ketika engkau sedang mengandung sebuah generasi, mari jaga hidupmu di hadapan Tuhan. Karena iblis sedang ingin menghancurkan generasi yang engkau sedang kandung. Tuhan ingin engkau bersembunyi dan membuat sebuah persembunyian dalam hadiratnya senantiasa. Supaya kandungan itu cukup matang dan kandungan itu akan dilahirkan tepat masa. Ingat, sebuah kandungan tidak memerlukan masa yang terlalu lama. Ya, kita mengucapkan tahniah kepada Pastor Judah ya baru menimang baby. Ya.
Dan itu adalah sebuah kesukaan, betul Pastor? Kita melihat hasil daripada di mana istrinya menjaga. Pastor Judah juga mendampingi istrinya menjaga baby yang dalam kandungan. Mereka makan nutrition, mereka makan makanan yang sehat supaya memastikan baby itu bertumbuh dengan baik. Kondisi kita sebagai orang-orang ataupun ibu-ibu yang sedang mendoakan, sedang bersyafaat, sedang membawa sebuah generasi. Mari, lindungi dirimu. Jaga dirimu dalam hadirat Tuhan. Jangan engkau sembarangan dengan hidupmu. Jangan engkau suka-suka dalam hidupmu. Apa yang kau mau kau lakukan sesukanya. Anytime keguguran boleh berlaku. Anytime komplikasi boleh berlaku kepada kandungan itu. Itu yang menyebabkan engkau tidak dapat melakukan dan melaksanakan sehingga selesai apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidupmu. Banyak ibu-ibu yang merasa terkandas. Banyak ibu-ibu yang merasa kering. Banyak ibu-ibu yang merasa kosong dalam hidupnya karena keadaan itu. Sehingga engkau tidak dapat melahirkan generasi yang perkasa. Yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Haleluya. Apakah di sini ada generasi Ilya yang siap melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan? Adakah di antara kita ya anak-anak muda yang kau merasa engkau terpanggil untuk sebuah tugas dan kepercayaan? Ya, mari. Mungkin engkau telah dikandung oleh orang-orang tertentu di dalam doa dan syafaatnya selama 9 bulan. Dan lahirlah engkau menangkap panggilan Tuhan tanpa sadar. Engkau mengerti bahwa engkau terpanggil untuk memiliki ya kemampuan seperti Ilya. Ya, memiliki kenabian, roh kenabian. Sehingga engkau dapat di dalammu ada sebuah kekuatan dan kuasa untuk engkau melakukan perkara-perkara yang mustahil. Mustahil engkau lakukan. Tetapi apabila engkau menjaga hidupmu, ketika engkau menjaga kesucianmu, engkau tidak memberi dirimu terlibat dengan hal-hal yang duniawi. Engkau menjaga hatimu benar di hadapan Tuhan. Maka engkau akan melihat tepat pada waktunya hal-hal yang tidak pernah dijangkakan akan engkau alami dalam hidupmu. Haleluya. Apakah ada di antara kita yang saat ini mula merasakan sentuhan itu dalam hidup kita? Jaga itu anak-anakku. Ya, jaga itu. Seterusnya kita belajar tentang Maria. Ya, kita tahu bahwa ya Maria ini seorang yang muda, ya seorang anak dara. Anak dara artinya belum pernah meniduri sebarang lelaki dan dia sedang bertunang dengan Yusuf. Ya, dia adalah dari keturunan Raja Daud. Yusuf ini adalah keturunan Raja Daud. Dan pada suatu masa malaikat mengunjungi Maria dan berkata kepadanya, "Salam kepadamu yang amat diredai, Tuhan bersamamu." Atau Immanuel. Dan malaikat Tuhan itu berkata bahwa engkau akan hamil dengan ya melalui kuasa Roh Kudus yang turun di atasmu dan engkau akan mengandung seorang anak dan anak itu harus diberi nama Yesus. Pada ketika itu apa yang Maria katakan? Aku ini hanyalah hamba. Terjadilah kepadaku seperti yang kau kehendaki. Dan saya mau katakan kepada engkau anak-anak muda hari ini. Mungkin engkau sudah berkawin atau engkau belum berkawin. Kau juga punya tanggung jawab yang sama seperti yang terjadi kepada Maria. Tidak melalui hubungan sepasang suami istri, tetapi oleh karena hembusan nafas Roh Kudus, maka dia mengandung manusia ilahi di dalamnya. Tuhan sedang memilih dan Tuhan sedang memilah, Tuhan sedang mencari dan Tuhan sedang mencari di kalangan banyak anak-anak muda. Yang mau berkata, "Ini aku Tuhan, terjadilah kepadaku seperti yang kau katakan." Yang siap sedia memikul tanggung jawab dan bukan pengecut dan bergayut kepada orang tua meminta dan meminta.
Seorang Maria adalah seorang yang punya kekuatan dalaman. Karena apa? Karena dia beriman kepada Yahweh, Tuhan yang dia percaya. Walaupun pada ketika itu dia berkata, saya ini sedang dalam pertunangan, belum pun berkawin. Sudah mengandung. Saya akan merasa malu. Apa yang orang kampung, bagi orang Israel, seorang wanita yang mengandung di luar nikah itu sangat-sangat dikeji. Tetapi apa yang dilakukan oleh Maria? Aku ini hamba. Aku ini hamba. Aku ini bukanlah siapa-siapa. Dia mau memikul tanggung jawab. Dan dia mau memikul rasa malu. Kemungkinan dia akan dihujat, kemungkinan dia akan dihina dan sebagainya. Tetapi dia bertekad. Terjadilah kepadaku seperti yang kau kehendaki. Engkau anak-anak muda yang ada di sini. Apakah hatimu rela ketika engkau dipanggil? Dan engkau siap untuk menanggung apapun kondisi. Apapun tomahan. Apapun perkataan-perkataan jahat. Apapun tuduhan-tuduhan ke atas hidupmu. Mari pikul tanggung jawab ini. Karena Tuhan ingin memberikan di dalammu sebuah generasi ilahi yang akan membawa kemuliaan bagi Raja kita. Sekali lagi Tuhan berkata, malaikat Tuhan berkata kepadanya, salam kepadamu yang amat diredai. Nah, seorang yang dipilih menjadi Maria bukanlah wanita sembarangan. Wanita yang dipilih oleh Tuhan dan ditetapkan oleh Tuhan itu adalah wanita yang terpilih. Di antara kita hari ini, apakah engkau wanita yang terpilih itu? Dan malaikat Tuhan katakan engkau diredai. Sebuah ketaatan yang sungguh-sungguh kepada Allah kita. Itu membawa perkenanan. Itu menyukakan hati Tuhan. Itu menyenangkan hati Tuhan. Itu yang membuatkan katanya engkau hambaku yang kukasihi. Dan ketika perkenanan atau Tuhan menyukai kita, maka perkara-perkara yang tidak pernah dijangkakan pasti akan terjadi dalam hidupmu. Pasti akan terjadi dalam hidupmu. Karena ketaatan seseorang itu menentukan apa yang menjadi rancangan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah memaksa. Dan Tuhan tidak akan pernah memaksa seseorang untuk mencapai maksud dan tujuannya dalam hidupmu. Karena setiap kita punya destiny di dalam hidup kita. Bahkan di dalam buku kehidupan itu tertulis semua destiny. Tinggal kita yang akan mencari dan menemukan destiny itu. Dan mengerjakannya, melakukannya, mencapai sampai pada puncak destiny kita. Jangan berlari setengah jalan. Tetapi kalau engkau penat berlari, berjalan. Kalau engkau penat berjalan, merangkak. Yang pastikan engkau sampai pada puncak destiny dalam hidupmu. Haleluya. Nah, kita melihat apa yang dihasilkan ataupun apa yang dilahirkan oleh seorang yang bernama Maria, yaitu Yesus yang menjadi raja atas orang Israel. Dan seperti yang kita ketahui bahwa Yesus lahir melalui Roh Kudus dan dia dimuliakan, dia digelar anak Allah yang maha tinggi. Itulah Yesus yang kita muliakan. Itulah Yesus yang kita agungkan. Itulah Yesus yang kita sembah. Dan Tuhan itulah Allah, dia dikurniakan takhta untuk menjadi pemerintah atas suku bangsa Israel. Dia merajai seluruh keturunan Yakub hari ini sampai selama-lamanya. Bahkan seluruh umat-umat Tuhan yang percaya. Kita melihat bahwa bagaimana seseorang itu boleh
menjadi seperti Yesus. Ya, seorang yang dilahirkan oleh Maria boleh menjadi seperti Yesus. Ya, pribadi-pribadi yang seperti Yesus ini adalah kita melihat di dalam Markus 10 ayat 44 hingga 45. Dia adalah seorang yang melayani dengan kerendahan hati. Dan dia juga bukan hanya duduk diam, ya siap untuk menjadi raja, naik takhta dan sebagainya. Tetapi dia bekerja, memuridkan, mengajar, mengajak sebanyak mungkin orang, membawa orang kepada pengenalan, membawa orang kepada kebenaran yang sesungguhnya. Mari kita belajar seperti Yesus. Ingin punya keinginan dan kerinduan untuk menjadi orang-orang yang melayani. Firman Tuhan berkata, sesiapa yang ingin menjadi orang yang pertama, haruslah menjadi hamba kepada semua. Demikianlah Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayan, tetapi untuk melayan dan untuk menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi ramai orang. Kalau engkau punya panggilan menjadi murid Yesus, ataupun mau menjadi serupa seperti Yesus, siaplah engkau untuk melayani. Siaplah engkau untuk memberi dirimu untuk memuridkan banyak orang. Karena akan datang waktunya di mana engkau akan diangkat. Ya. Nah, yang kedua adalah menjadikan perintah Bapa sebagai makanan. Yohanes 4 ayat 34 berkata, Yesus berkata, makananku itu melaksanakan kehendak Dia yang mengutusku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu berkata 4 bulan lagi barulah tiba musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah ladang yang sudah menguning, sedia untuk dituai. Ladang di negara kita sudah menguning dan siap untuk dituai. Mari pekerja-pekerja Tuhan. Mari kita menjadikan prioriti dalam hidup kita. Menjadikan makanan kita sebagai, yaitu perintah Allah menyelesaikan semuanya. Ya, anak-anak muda, biarlah ini menjadi makanan dalam hidupmu. Firman Tuhan menjadi makanan dalam hidupmu. Dan engkau menjadi pelaksana-pelaksana perintah agung Tuhan di atas muka bumi ini. Yang terakhir, dikatakan bahwa Lukas 22 ayat 28 hingga 30. Kamu bersama aku dalam segala penderitaanku, aku memberikan hak kerajaan kepadamu untuk memerintah sebagaimana Bapakku telah memberikan hak itu kepadamu. Kamu akan minum dan makan dan minum di mejaku dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas takhta untuk menghakimi 12 suku bangsa. Nah, apa yang kita ketahui bahwa Yesus itu adalah seorang raja. Ya, dan dia sedang mencari raja yang ada di kalangan kita. Bahkan yang ada di luar sana, Tuhan sedang mencari raja-raja dan penguasa-penguasa yang akan menjadi pemerintah dalam kerajaannya suatu hari kelak. Bagaimana kita boleh menikmati itu? Bagaimana kita boleh diangkat menjadi raja dan penguasa serta pemerintah pada suatu waktu nanti? Kalau kita tidak siap menderita, kalau makanan kita adalah makanan yang di atas meja yang mengenyangkan perut dan tidak melakukan apa-apapun. Mari kita belajar. Kalau engkau ingin menjadi seorang penguasa, karena Tuhan sedang mencari orang-orang yang seperti itu. Tuhan tidak mau cari pengecut. Tuhan tidak mau cari pemalas. Tuhan tidak mau mencari orang-orang yang sepele dan sembarangan dengan hidupnya. Tapi Tuhan mencari orang yang punya standar. Tuhan mencari orang yang punya kerinduan. Tuhan mencari orang-orang perkasa. Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau melaksanakan dan menyelesaikan apa yang menjadi panggilan kudus Tuhan. Karena Tuhan sebenarnya ingin semua orang menikmati apa yang dialami atau dinikmati oleh Yesus sendiri di atas di surga. Dia ingin memberikan itu dengan cuma-cuma kepada kita. Tinggal kita menerima, merespon, dan bekerja. Bekerja. Kesimpulan pada hari ini yang saya mau katakan kepada kita, mari worship.
Tim. Para wanita tua dan muda, para lelaki tua dan muda, hari ini sebuah tawaran. Hari ini sebuah tawaran yang Tuhan berikan kepadamu. Maukah engkau berkata hari ini, ya Tuhan, aku siap untuk melaksanakan apa yang menjadi kerinduan hatimu. Ketika engkau berkata, ya Tuhan, maka akan terjadilah kepadamu seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bahwa engkau akan mampu mengerjakannya sampai selesai. Ini bukanlah suatu tugas yang mudah dilakukan, ya. Ketika kita melaksanakan ini kita terdedah dengan maut. Kita terdedah dengan bahaya. Kita terdedah dengan orang-orang yang mengancam nyawa kita. Tetapi di dalam Roma 8 ayat 36 sampai 37 berkata, sebagaimana tersurat dalam kitab suci, karena engkau Tuhan, kami menghadapi maut sepanjang hari. Kami dianggap sebagai domba untuk disembelih. Tidak, dalam semua hal ini kita lebih daripada para penakluk melalui Dia yang mengasihi kita. Walaupun kita diperhadapkan dengan ancaman, diperhadapkan dengan maut, dengan kematian, dengan kata-kata hujatan, dengan kata-kata yang menyakitkan, dengan dengan tindakan-tindakan orang-orang yang mengeji kita dan tidak menyukai kita. It's okay. Karena kita adalah bukan orang-orang yang sembarangan. Kita ini adalah penguasa. Bukan hanya di atas muka bumi ini, tetapi di surga kita punya orang-orang yang akan kita bawa. Orang-orang yang akan kita pimpin. Orang-orang yang akan kita perintahkan. Kalau engkau hari ini merasa itu bukan bahagianku, it's okay. Tetapi kalau ada di kalanganmu hari ini, itu adalah sebuah sentuhan yang sangat mendalam di dalam hatimu. Ingatlah bahwa engkau punya panggilan itu. Tinggal hatimu respon dan mau berkata, ya Tuhan, ini aku, pakai aku. Mari kita berdiri bersama-sama. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. Sikira takaya, sikira haskala takaya, sikira sakata karahasi. Mari kita menaikkan penyembahan ini. Kita mengatakan bahwa aku ini hamba. Mari kita miliki hati seperti Yesus yang mau berkata, aku ini hamba. Walaupun dia diberikan kemuliaan, kedudukan yang sangat tinggi di surga, tetapi dia rela memberikan nyawanya, rela memberikan seluruhnya untuk menebus dan membawa sebanyak mungkin orang masuk dalam kerajaan Tuhan. Membawa sebanyak mungkin orang masuk di dalam kemuliaan Tuhan. Membawa sebanyak mungkin orang-orang yang bejahat, orang-orang yang ingkar kepada kebenaran, kembali dan menyadari bahwa dia harus hidup di dalam kebenaran dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari kita naikkan penyembahan ini. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya
kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia sampai selamanya. Mari kita dalam sikap berdoa, kita datang kepada Tuhan. Musik dimainkan dengan perlahan. Mari kita tutup mata kita di hadapan Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan yang kita dengar. Firman Tuhan ini bukan hanya untuk orang tua, ataupun untuk orang muda, ataupun untuk lelaki dan wanita saja. Tapi kita melihat ini dari segi rohaninya, bahwa setiap pribadi kita dipanggil oleh Tuhan untuk mengandung satu bangsa. Mungkin itu bermula daripada satu pribadi yang sedang kita doakan, ataupun seorang pribadi, ataupun sekumpulan orang kecil, kelompok kecil yang sedang kita mentor, yang sedang kita muridkan, yang sedang kita ajar, ataupun orang yang Tuhan telah bawa di dalam hidup kita. Siapapun orang itu, mungkin inilah orang yang sedang engkau kandung di dalam rohmu, yang Tuhan telah percayakan di dalammu. Mungkin itu boleh saja menjadi anak kandunganmu secara fisikal, atau mungkin juga secara rohani, anak-anak rohani yang Tuhan telah bawa di dalam hidupmu. Mungkin sudah 3 bulan, mungkin sudah 4 bulan engkau berdoa dan bersefaat, engkau membimbing generasi ini. Seperti firman yang Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini, mari kita terus menjaga kandungan yang sedang Tuhan percayakan kepada kita. Kita rawat, kita jaga, kita pelihara dengan sungguh-sungguh. Karena suatu masa nanti akan lahir satu generasi, akan lahir satu bangsa yang akan membawa penerobosan demi penerobosan, yang akan melahirkan generasi-generasi Yohanes, bahkan generasi-generasi Yesus, yang memiliki hati hamba, yang akan memiliki kuasa, yang memiliki kuasa dan otoriti di dalam kehidupan. Soalannya bagi kita saudara hari ini, siapkah engkau mengandungkan bangsa? Siapkah engkau mengandungkan generasi-generasi seperti ini? Siapapun kedudukanmu, siapapun engkau hari ini, tugas ini bukan hanya untuk kepada seseorang saja, ataupun kepada orang-orang tertentu, tapi ini adalah panggilan bagi setiap pribadi kita yang percaya. Siapapun engkau hari ini. Oh haleluya, terima kasih Bapa. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah hatiku ya Tuhan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba. Mari kita serahkan hati kita kepada Tuhan. Hati yang taat, hati yang mau. Karena generasi ini, bangsa ini perlukan generasi-generasi ilahi. Kita tidak mengharapkan generasi di luar sana yang di luar Tuhan, yang dapat melahirkan generasi-generasi ilahi. Dan itu harus lahir dari generasi ilahi, lahir daripada kita hari ini. Yang ku punya, yes Lord,
hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah firman itu menjadi rema dalam kehidupan kami, bahkan bahagian di dalam kehidupan kami. Biar itu menjadi satu dorongan, bahkan satu ilham, inspirasi dalam kehidupan kami. Mengingatkan akan panggilan kami yang sangat murni di hadapan Tuhan. Panggilan untuk mengandung dan melahirkan generasi-generasi ilahi. Siapapun kami, apapun kedudukan kami Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan bahwa panggilan itu adalah untuk setiap pribadi kami yang percaya kepadamu. Jemaat Tuhan yang dikasihi, saya sangat percaya Engkau sudah meresponi Tuhan di dalam hatimu, dalam rohmu pada saat ini. Terus meresponi firman Tuhan dimanapun kita pergi selepas ini dalam kesibukan kita. Ingat bahwa Engkau dipanggil untuk mengandung dan melahirkan generasi-generasi ilahi. Kalau engkau guru sekolah minggu, engkau dipanggil untuk melahirkan generasi anak-anak muda, anak-anak yang engkau layani. Jika engkau sel group, ketua sel group, ataupun engkau ada teman yang sedang engkau layani di luar sana, ataupun engkau ada keluarga yang engkau sedang doakan, doamu tidak sempurna, tapi engkau sedang mengandung satu generasi, satu bangsa yang suatu hari nanti akan lahir menjadi generasi Ilya, menjadi generasi Elisa, menjadi generasi Yosua, akan menjadi satu generasi Yohanes, menjadi generasi yang akan memiliki mental dan standarnya Tuhan, yang tidak terkalahkan seperti firman-Mu yang kami dengar, bahwa kami adalah lebih daripada penakluk, kami adalah lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah kebenaran firman-Mu dalam hati kami. Terima kasih Yesus. Jemaat Tuhan yang dikasihi, angkat tanganmu dan terimalah doa berkat. Dia berkuasa memeliharamu supaya kamu tidak tersandung, dan Dia membawamu ke hadirat-Nya yang mulia tanpa cacat celah dan dengan penuh sukacita. Dia adalah Allah yang Esa, penyelamat kita, Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dialah segala kemuliaan, segala keagungan, segala kekuasaan dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua anak-anak Tuhan yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati.